pada saat yang bersamaan, eh, saya secara terus-menerus meningkatkan pembangunan manusianya, pembangunan fisiknya, sarana prasarana, kelas, terutama di pengadaan alat dan peralatan laboratorium. Karena itu adalah tuntutan, Ya. terutama tadi bagi mengejar kemajuan industri, agar supaya Fakultas Teknik juga secara terus-menerus bisa mengejar capaian-capaian dicapai oleh industri, sehingga para alumni program studi itu bisa mengikuti perkembangan teknologi, utamanya teknologi yang digunakan oleh industri, sehingga nanti alumni itu ketika mereka selesai mudah terserap oleh industri. Selain itu, secara terus-menerus juga kami menjalin kerjasama dengan industri. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kinerja, prestasi, dan capaian perguruan tinggi di Indonesia. Antara lain adalah program studi teknik informatika yang sudah mencapai akreditasi unggul. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Andes Insinyur Jamaluddin MP IPM. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar UNM. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik-baik Pak Bambang. Ya. Prof. Jamaluddin ini lahir tanggal 23 Juli 1967, menyelesaikan S1 di IKIP Ujung Pandang, kemudian S2 dan S3 di Universitas Gajah Mada. Menjadi dosen di Fakultas Teknik UNM sejak 1992, pernah menjadi ketua program studi pendidikan teknologi pertanian, pernah menjadi wakil dekan dan sekretaris Senat Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saat ini menjadi dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, sekaligus juga Ketua Senat Universitas Negeri Makassar. Nah, Prof, supaya lebih jelas walaupun ringkas, mungkin bisa diceritakan perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan, Prof. Oh, baik, terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, saya sangat senang dapat berbagi pengalaman perjalanan karir. Kebetulan ini yang mau ditanyakan kepada saya. ya, Tentu perjalanan saya itu penuh dengan tantangan dan pembelajaran yang berharga. Dimulai dari mahasiswa, saya tamat tahun 1991 di IKIP Ujung Pandang ketika itu. Nah, waktu saya mahasiswa, kebetulan saya adalah salah seorang penerima tunjangan ikatan ya, dinas waktu itu. Jadi setelah ya, selesai tahun 1992, saya secara otomatis oleh pemerintah diangkat menjadi tenaga dosen di IKIP Ujung Pandang ketika itu, di ya, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Itu masih FPTK. Nah, sejak 1992, kemudian di tahun 1998, saya melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada di bidang teknik pertanian. Begitu juga
pada saat S3 saya juga di Teknik Pertanian. Nah, selama saya menjabat sebagai dosen, saya diberikan kepercayaan menduduki jabatan tambahan sebagai dosen. Dimulai dari ketua program studi pendidikan teknologi pertanian di kira-kira tahun Ya, 2012 selama 2 periode. Nah, di dalam perjalanan periode saya menduduki jabatan ketua program studi pendidikan teknologi pertanian itu, saya dipercayakan menduduki jabatan sebagai wakil dekan bidang dan keuangan selama 2 periode, mulai ya, dari ya, 2016, 2020, 2020, 2024. Bahkan di dalam jabatan saya sebagai wakil dekan 2 waktu itu, karena ada kekosongan di jabatan wakil dekan bidang akademik oleh dekan ya, pada saat itu, saya dipercayakan juga menduduki jabatan sebagai wakil dekan bidang akademik pada 2 jabatan yang saya pegang waktu itu. Nah, ketika di 2024 eh, pemilihan dekan, saya juga ya, mencalonkan diri sebagai dekan Fakultas Teknik Universitas Makassar di periode 2024-2028. Akhirnya Alhamdulillah saya dipercayakan oleh teman-teman ya, Senat sebagai dekan Fakultas Teknik 2024 sampai insya Allah 2028. Di dalam perjalanan karir saya juga itu, saya pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Senat Fakultas ya, Teknik. Dan terakhir baru saja itu saya menduduki jabatan sebagai Ketua Senat Universitas Negeri Makassar. Eh, Perjalanan karir ini memang eh, sebagai bentuk tentu komitmen kerja ya, keras saya dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu eh, saya secara pribadi berharap ya, dengan keilmuan saya secara terus-menerus bisa mengabdikan diri saya untuk mengembangkan ya, bangsa dan negara kita, tentu melalui bidang pendidikan sebagaimana yang dipercayakan kepada saya selama saat ini. Terima kasih Pak Bambang. ya. Baik, Bro. Di Fakultas Teknik UNM ada program teknik informatika yang ternyata mencapai akreditasi unggul. Kalau tidak salah ada 39 di seluruh Indonesia. Nah, mungkin Prof bisa bercerita secara umum mengenai program-program studi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik UNM, tapi mungkin secara khusus bisa bercerita tentang prodi Teknik Informatika. Silakan, Bro. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi di Fakultas Teknik Universitas Makassar itu terdiri dari 8 jurusan dan kita itu mengelola dua puluh Ya, dua program studi. Salah satu di antaranya itu ya, adalah jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang memiliki 2 program studi, yaitu program studi Teknik Komputer dan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, program studi yang ada semua itu hampir semua sudah terakreditasi unggul dan bahkan ada yang oh, sudah terakreditasi internasional ada 5. Nah, ya, khusus untuk program studi pendidikan teknik informatika dan komputer itu yang sudah terakreditasi unggul, sekarang ini eh, baru saja mengajukan permohonan untuk mencapai ya, akreditasi internasional eh, melalui ASIN dan hmm, sekitar bulan November Desember 2024 yang lalu sudah divisitasi oleh lembaga akreditasi nasional ASIN dan hasilnya sementara ini sudah sudah dikirimi lagi kepada kami untuk diberikan catatan perbaikan dalam rangka penyempurnaan itu. Jadi sekarang ini kami sedang menunggu hasil keputusan dari akreditasi ASIN internasional untuk memberikan ya, keputusan kepada program studi pendidikan teknik informatika dan ya. komputer. Saya kira itu. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Baik, terima kasih, Prof. Akreditasi unggul maupun akreditasi internasional pasti mempunyai dampak tersendiri terhadap program-program studi di lingkungan Fakultas Teknik UNM.
Nah, mungkin bisa diceritakan atau disebutkan apa saja dampaknya setelah mendapat akreditasi unggul atau akreditasi internasional, Prof. Baik, terima kasih. Jadi eh, sangat terasa, jadi baik unggul Ya, maupun internasional eh, dengan capaian yang dicapai oleh program studi. Nah, dari sisi eh, pertama adalah eh, pengembangan sarana dan prasarana yang ada di fakultas khususnya di program studi pendidikan teknik informatika komputer. Kemudian dari sisi pengembangan kompetensi tenaga tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu yang sangat terasa yang eh, langkah pertama yang dirasakan oleh program studi. Kemudian yang paling terasa juga itu Pak Bawa adalah eh, peluang yang dirasakan oleh dosen dan para mahasiswa dan alumni dalam rangka eh, kemauan industri untuk membuka diri untuk menerima oh, dosen, mahasiswa dan alumni eh, untuk ditempati sebagai tempat praktek, kemudian ditempati untuk bekerja, bahkan apa joint riset antara industri dan hmm, dosen. Itu yang sebagian yang kita rasakan. Kemudian hal lain yang juga dirasakan adalah peluang-peluang yang dirasakan oleh mahasiswa dan dosen dalam rangka riset, misalnya ya, untuk memperoleh eh, penelitian-penelitian dalam skala nasional internasional, baik yang kelembagaannya oleh pemerintah maupun non-pemerintah usahanya dari internasional. Itu yang juga terasa bagi ya, kami. Bahkan eh, permintaan alumni ke ya, industri atau ke pihak-pihak terkait itu terasa semakin meningkat, termasuk dosen-dosen itu eh, apa permintaan untuk berkontribusi baik di ya, lembaga pemerintah maupun non pemerintah kaitannya dengan badan kaitannya dengan informatika itu juga itu semakin meningkat. Dan yang paling terasa ini sekarang ini karena proses penerimaan mahasiswa melalui ya, fase pertama jalur prestasi itu sudah kelihatan animo ya, keinginan masyarakat untuk eh, menyekolahkan anaknya, ya, menguliahkan anaknya di Fakultas Teknik khususnya di program studi pendidikan teknik informatika dan komputer itu meningkat ya, secara tajam. ya. Saya kira itu Pak Bambang. Ya, baik. Secara umum memang program studi teknik informatika ini itu peminatnya luar biasa, banyak sekali. Nah, mungkin bisa digambarkan untuk di UNM ini berapa yang bisa diterima per tahun dan berapa yang sebenarnya ingin masuk supaya terlihat betapa sengit atau betapa besar keinginan untuk masuk ke situ. Baik, terima kasih Pak Bambang. Eh, Kalau dari sisi eh, Fakultas Teknik itu dan dari sisi universitas, eh, program studi pendidikan teknik informatika dan komputer ini berada pada eh, kira-kira 5 besar dalam Ya, program studi yang kira jumlahnya kurang lebih 122 di Universitas Makassar. Jadi program studi pendidikan teknik informatika dan komputer itu menduduki 5 besar jumlah peminatan di Universitas ya, Makassar. Nah, kemudian eh, kami itu di program studi pendidikan teknik informatika komputer dari jumlah yang ada itu kelihatannya itu yang baru bisa kita terima itu sekitar serapannya antara 15 sampai 20% dari jumlah ya, peserta yang berminat pada semua jenjang melalui prestasi, kemudian melalui eh, ya. seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes dan mandiri. Dari keseluruhan itu yang kalau diakumulasi baru sekitar maksimal 20% yang bisa terserap diterima oleh eh, Oke. di pendidikan teknik dari jumlah yang Ya, mendaftar secara keseluruhan. Begitu Pak Bambang. ya. Dengan peminat yang begitu besar, apakah lembaga ini mengatur kebijakan misalnya
uang apa UKT-nya atau SPP-nya itu jauh lebih besar dari yang lain atau tetap sama saja, Prof? Eh, Terima kasih Pak Bambang. Kalau dari sisi eh, pembayaran uang kuliah tunggal, sebagaimana Ya. sudah ada ketentuan diatur oleh Kementerian eh, yang sekarang ini Kementerian Pendidikan Ristek Dikti sebelumnya itu sudah ada ketentuan dan ketentuan ini hampir sama dengan teman-teman di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kita menggunakan level golongan mulai dari golongan 1 sampai 7. Nah, kalau yang berkaitan dengan ini, sistem rekrutmen yang kita gunakan di Universitas Makassar melalui 3 jalur itu, melalui prestasi, kemudian melalui tes dan mandiri, eh, pola yang kita gunakan itu ada melalui jalur jalur KIPKA, Ya. jalur KIPKA. Ada yang melalui jalur prestasi, baik akademik maupun non akademik. Itu yang kami anukan. Kemudian khusus untuk bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi eh, rendah, itu inilah di sini anunya Pak Bambang, kan ada kelompok 1 sampai kelompok 7 itu, mulai dari lima Ya. ratus ribu sampai 5 juta kelompok 7 itu. Nah, Hmm. dari sisi aspek ini kita hanya melihat dari sisi kemampuan ekonomi Ya. orang tua mahasiswa. Ya. Jadi eh, kita tidak menentukan di sini kelompoknya berapa persen yang diterima di kelompok sekian, berapa persen diterima di sekian. Kita tidak melihat dari sisi itu. Betul-betul kita melihat dari pertama kalau prestasi betul-betul berdasarkan pada kemampuan prestasi akademik Ya. mahasiswa. Nah, kalau kita ketemukan yang punya prestasi lantas ekonominya itu rendah, maka kita menyesuaikan dengan golongan yang paling rendah. Tapi kalau dia Hmm. punya kemampuan prestasi, tapi dari sisi ekonomi dia menengah ke atas, maka tetap kita Ah, masukkan pada kelompok golongan yang ada. ya. Seperti itu, Pak Ya. Bambang. Nah, Baik, kemudian, jadi kemudian poinnya kemudian saya tambahkan dulu sedikit kalau di ya. Universitas Makassar secara keseluruhan, khususnya di Fakultas Teknik dan lebih khusus program studi pendidikan teknik informatika dan komputer itu kami tidak menggunakan IP. Hmm. Nggak ada IP di kami. Institusional apa itu? Eh, untuk biaya pembangunan nggak ada. Jadi Ah, semua program studi di Fakultas Teknik. Jadi betul-betul Fakultas Teknik itu adalah ya. fakultas masyarakat Indonesia. Ya. Nggak ada tambahan Baik. pembiayaan. Jadi satu-satunya hanya UKT saja. Berbeda dengan Ya. teman-teman di Baik. perguruan tinggi lain itu ada tambahan IP. Ya. Baik, Prof. Tadi Pengembangan institusi itu. dikatakan bahwa ya, kenapa program studi teknik informatika ini besar sekali peminatnya karena ternyata banyak industri yang memberi kesempatan dosen atau justru mahasiswa untuk magang atau bahkan diterima setelah lulus. Ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan mengenai industri apa saja sebenarnya yang saat ini apa bersedia untuk menampung Ah, mereka, Prof. Baik baik. mahasiswa, alumni Ya. maupun dosen. Ya. Baik. Jadi eh, dengan jadi tadi saya mulai dengan ininya Pak Bambang dengan akreditasi unggul, kemudian insya Ya, Allah nanti internasional, tentu ya, eh, apa eh, prestasi yang diraih ini mungkin ini yang menjadi dasar sehingga ya, tadi peminatan calon mahasiswa itu semakin tinggi. Nah, ya, kemudian selain peminatan tadi itu yang saya sampaikan lebih awal, dampak yang kami rasakan itu adalah ya, ya, kepercayaan secara ya, menyeluruh baik masyarakat, industri dan seterusnya. Nah, ya, tentu industri-industri yang ada itu yang tadi alumni, mahasiswa dan dosen termasuk riset riset joinnya itu adalah industri-industri ya, yang berkaitan dengan tentu di bidang informatika. Seperti ya, misalnya apa? Algolen Akademik, kemudian ini Telkom, Telkom apa ya, yang ini yang yang di bidang-bidang informatika secara keseluruhan itu coba di
kerja sama itu. Jadi Ya, hampir eh, apalagi kalau di wilayah Sulawesi Selatan dan Timur, nah ini eh, tempat magang, kemudian baik mahasiswa maupun dosen dan para alumni ya, itu hampir terserap di sektor-sektor untuk informatika itu, Pak Bambang. ya. Jadi artinya eh, tidak ada kesulitan baik untuk tadi kerjasama riset, tempat magang maupun kemudian terserap setelah jadi alumni. Nah, mungkin bisa diceritakan tingkat keterserapan alumninya seperti apa, Pak? Baik, Pak Bambang. Jadi eh, Ya, secara keseluruhan ya, karena kita sebutkan ini ya, persentase, jadi ya, saya melihat dulu dari misalnya rata-rata capaian lama studi, kemudian indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa itu memang sudah berada semua di atas rata-rata standar, termasuk lama ya, studi. Nah, karena itu eh, kita juga kompilasi dengan tadi keterbukaan industri, stakeholder, kaitannya dengan alumni ini termasuk di sekolah dan seterusnya, sehingga dengan ini memberikan dampak tadi daya serap. Kira-kira daya serapnya itu di antara 65 sampai 80% ya. alumni kita itu. Karena ini Hmm, basisnya adalah pendidikan teknik informatika dan komputer, itu hampir juga ya, di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah kejuruan itu, ya, mereka juga terserap. Nah, saya melihat di sekolah-sekolah, selain di industri, di sekolah-sekolah kejuruan itu mereka juga sudah berpartisipasi dalam pengembangan utamanya dalam pembelajaran modern yang menggunakan hmm, berbasis IT sebagaimana tuntutan pembelajaran abad 21. Itu lebih banyak sekali eh, kebutuhan-kebutuhan permintaan dari sekolah-sekolah kejuruan yang berkaitan dengan ini. Nah, apa hal yang sama juga terjadi di industri. Misalnya tadi di Telkom, kemudian apa tadi namanya Pak? Algolen Akademik. Hah? Algolen Akademik. Algolen Akademik dan bekerja sama dengan industri yang lain. Mohon maaf saya tidak hafal semua. Ada ketua ya, prodi ini saya panggil. ya, ya. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, terima kasih, Prof. Nah, mungkin kalau memang mungkin ada tambahan gitu, apakah ada alumni yang apa sudah menonjol gitu di bidang tertentu yang bisa disebutkan misalnya, Prof? Ya, Yang sekarang ini baik. sekarang ini saya ceritakan untuk alumni itu, Ya, selain yang bekerja di industri, tolong dicatatkan saya. Ini yang melanjutkan studi, jadi S1 ke S2. oh, Jadi baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi baik di dalam maupun di luar negeri. Ini baru-baru ada yang mendaftar di UGM sebanyak 5 orang sudah di hmm, dalam dari bilang informatika. Kemudian ada yang mendaftar di Jepang, yang satu di Jepang. Nah, kemudian eh, di Taiwan. Nah, jadi itu adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh alumni PT IKA sehingga bisa ekspansi ke luar negeri. baik, Prof. Nah, sekarang program-program studi ini kan sudah terbukti bahwa unggul, itu Ya, berarti sudah memenuhi kriteria tertentu. ya, Tapi mungkin ada yang bisa diceritakan karena bagi masyarakat itu kan kriteria-kriteria teknis itu nggak paham gitu ya. ya. Tapi kalau yang kelihatan keunggulannya atau kelebihannya pendidikan di Prodi Teknik Informatika di UNM ini seperti apa, Bro? Eh, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya secara keseluruhan, sebagaimana standar nasional itu hampir eh, Ya, sama dengan eh, perguruan perguruan tinggi lain yang dimiliki oleh alumni pendidikan teknik informatika dan komputer ini. Eh, cuma ini keunggulan-keunggulan yang eh, istimewa bagi kami di pendidikan ya, teknik informatika dan komputer itu secara pribadi. Jadi alumni karena memang visi misi
dan program yang disusun oleh Fakultas Teknik khususnya di pendidikan teknologi, pendidikan teknik informatika komputer itu, kita harapkan alumni itu bisa bekerja baik secara mandiri maupun secara kelompok. Sehingga eh, di tatanan mahasiswa maupun kalau dia alumni itu dimanapun bidang yang informatika itu diberikan kepada mereka, mereka bertanggung jawab, bisa bekerja secara mandiri dan bahkan bisa bekerja secara kelompok. Itu yang keunggulan yang dimiliki oleh alumni PTIK Pak Bambang. Ya. Ya. Baik, Prof, Oke. terakhir mungkin bisa bercerita secara umum di Fakultas Teknik UNM ini ke depan apa saja program-program yang diprioritaskan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi eh, saya sebagai dekan di Fakultas Teknik Universitas Makassar berkaitan dengan peningkatan akademik. Tentu dari jumlah 22 program studi yang sekarang yang dikelola oleh Fakultas Teknik itu, eh, ke depannya secara keseluruhan kita berharap semua memperoleh akreditasi unggul sebagaimana tuntutan kepada perguruan tinggi. Eh, dalam rangka mencapai ini, saya mendorong secara terus-menerus program-program studi itu yang statusnya dari sangat baik supaya unggul. Ya, Baik itu secara berkala maupun tidak melalui program reakreditasi dan seterusnya. Dan beberapa program studi itu sudah berjalan sekarang. Nah, kemudian eh, dalam rangka pencapaian keunggulan-keunggulan program studi ini, saya juga selaku dekan mendorong secara terus-menerus pengembangan kompetensi baik dosen maupun tenaga pendidikan. Bagi dosen, saya dorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang paling tinggi yaitu S3. Jadi dan saya mengharapkan kepada mereka, saya mendorong kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, begitu juga dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan, karena bagaimanapun mereka adalah merupakan supporting akademik ya, di perguruan tinggi. Nah, pada saat yang bersamaan, eh, saya secara terus-menerus meningkatkan pembangunan manusianya, pembangunan fisiknya, sarana prasarana kelas, terutama di pengadaan alat dan peralatan laboratorium. Karena itu adalah tuntutan, ya, terutama tadi bagi mengejar kemajuan industri, agar supaya Fakultas Teknik juga secara terus-menerus bisa mengejar capaian-capaian dicapai oleh industri, sehingga para alumni program studi itu bisa mengikuti perkembangan teknologi, utamanya teknologi yang digunakan oleh industri. Sehingga nanti alumni itu ketika mereka selesai mudah terserap oleh industri. Selain itu, secara terus-menerus juga kami menjalin kerjasama dengan industri. Jadi ada teaching industri, kemudian ada riset dengan industri, sehingga nanti alumni-alumni itu seperti yang dicapai oleh P3K itu, program-program studi yang lain juga bisa ikut berpartisipasi. Saya kira itu Pak Bambang yang beberapa hal-hal baik, yang saya akan dorong secara terus-menerus di ini. Kemudian ada sedikit di Fakultas Teknik itu Pak Bambang, dalam rangka ya, peningkatan kemampuan dosen itu, utamanya dari sisi eh, pencapaian guru besar. Kebetulan di ya, Universitas Negeri Makassar itu punya program eh, penelitian percepatan guru besar. Jadi di Fakultas ya, Teknik itu dari sisi pembiayaan juga kami menyiapkan untuk melakukan ya, eh, mendorong bagi dosen-dosen khususnya dalam sisi pemenuhan kewajiban khusus, sehingga kita ya, memberikan penelitian percepatan guru besar. Termasuk tadi dalam rangka mendorong dosen-dosen agar supaya bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri, di fakultas juga itu kita memfasilitasi untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik, lembaga dan difasilitasi oleh fakultas. Nah, diharapkan ini baru-baru ada yang lulus di Jepang, ya. sudah ada yang lulus di Jerman, termasuk tadi alumni PTIK. Ya.
Saya kira itu yang bisa sampaikan Pak. Mohon maaf ini Baik, ada hal-hal yang tidak baik, sistematis. baik, ya. Ya, Pak Bambang. Terima kasih sekali, Sama- Profesor Dr. Andes Insinyur Jamaluddin IPM, Dekan Sama-sama. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Sama-sama Pak Mudah-mudahan Bambang. informasi ini menambah pengetahuan dan wawasan publik tentang Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, khususnya untuk program studi Teknik Informatika. Sekali lagi terima kasih, selamat Sama-sama. berjuang, sukses. Sama Pak. Ya, Terima kasih, Pak Bambang. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video